Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lena Srasyanta, Guru Singa, NPM 2202020034, mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal dengan materi permintaan atau dilambangkan dengan D dan penawaran atau dilambangkan dengan S. Yang ditanyakan adalah titik keseimbangan kurva setelah adanya subsidi. Baiklah, kita langsung saja ke soal ya teman-teman. Berikut soalnya. Bila diketahui fungsi permintaan suatu barang adalah Q sama dengan 28 min 2pi. Sedangkan fungsi penawaran adalah P min 1,5 Q sama dengan 4. Jika pemerintah menetapkan subsidi sebesar 2 per unit, maka keseimbangan pasar setelah subsidi adalah berikut penyelesaiannya. Baiklah, langkah pertama, kita cari yang sudah diketahui. Tadi yang sudah diketahui ialah Q, yaitu 28 min 2P. Setelah itu, yang diketahui adalah P. P-nya tadi min 1,5 Q sama dengan 4. Dan subsidi. Subsidi tadi diketahui 2 per unit. Setelah kita tadi mencari langkah pertama, yaitu mencari yang sudah diketahui dan sudah kita temukan, dan selanjutnya langkah kedua, kita mengubah fungsi D atau fungsi permintaannya. Tadi diketahui Q-nya ialah 28 min 2P. Di sini di min 2P kita pindah ruaskan ke kiri, yaitu dia menjadi positif, menjadi 2P sama dengan 28, dan Q kita pindah ruaskan ke kanan menjadi min Q. Agar bisa mengetahui P-nya, maka 28 min Q per 2. Jadi kita bagi 2, maka P ialah 28 per 2 itu ya 14, dan Q per 2 itu, Q ini sama dengan 1. Jadi 1 per 2 itu 0,5. Maka dapat hasilnya P-nya sama dengan 14 dikurang 0,5 Q. Setelah itu kita ubah fungsi S atau fungsi penawaran. Tadi kita ketahui P-nya P min 1,5 Q sama dengan 4. Nah, di sini min 1,5 Q kita pindah ruaskan ke kanan, itu menjadi positif. Maka P sama dengan 4. Tadi kan ini udah pindah ke ruas kanan menjadi positif 1,5 Q. Agar tidak bingung, kita buat ini kita lambangkan dengan D, ini kita lambangkan dengan S. D itu permintaan dan S itu penawaran. Selanjutnya, langkah ketiga itu kita masukkan fungsi S ke nilai subsidi. Fungsi S ke nilai
subsidi. Tadi kalau itu mencari subsidi, dia dikurang. Rumusnya PS absen sama dengan PS dikurang subsidi. PS absen. Tadi PS-nya ini PS. Kita masukkan PS-nya 4 plus 1,5 Ki. Subsidinya tadi berapa? Subsidinya tadi 2, maka langsung kita masukkan 2. Maka PS absennya 4 dikurang 2 itu 2 plus 1,5 Ki. Sudah kita dapat fungsi S ke nilai subsidinya. Setelah itu langkah keempat, kita itu menentukan titik keseimbangan setelah subsidi. Titik keseimbangan. Maaf ya teman-teman, nulisnya satu tangan jadi agak payah ya. Titik keseimbangan setelah subsidi. Itu rumusnya PD sama dengan PS absen. Nah, PD itu sama dengan PS absen. Jadi di sini saya akan memasukkan PD-nya saja. Maka PD-nya tadi kan rumusnya PD sama dengan PS absen. PD-nya tadi berapa? PD-nya tadi ialah 14 min 0,5 Ki. Maka kita masukkan ke sini 14 min 0,5 Ki sama dengan PS absen. PS absennya tadi 2 plus 1,5 Ki. Maka kita masukkan PS absennya 2 plus 1,5 Ki. Setelah itu, nah, sudah kita masukkan PD sama dengan PS absen, yaitu 14 min 0,5 Ki sama dengan 2 plus 1,5 Ki. Nah, di sini 1,5 Ki-nya kita pindah ruaskan ke kiri itu menjadi min 1,5 Ki. Maka kita masukkan dengan persamaan yang sama, itu dia sama Ki. 0,5 Ki. Ini tetap ya teman-teman. Sama dengan 2. Nah, di sini kan positif 14, kita pindah ruaskan ke kanan itu menjadi negatif, itu min 14. Nah, min 1,5 Ki dikurang 0,5 Ki itu dapat hasilnya 2 Ki, min 2 Ki sama dengan 2 dikurang 14 itu dapat min 12. Nah, bagaimana untuk mencari Ki-nya? Yaitu kita bagikan Ki sama dengan min 12 dibagi min 2. Maka Ki-nya 6. Sudah dapat Ki-nya 6, itu kita lambangkan dengan Ki E atau Ki equilibrium atau Ki keseimbangan. Setelah itu kita cari P equilibrium
atau dinamakan dengan PE atau price keseimbangannya. Untuk mencari PE-nya itu gimana? Nah, kita pakai PD-nya saja. Tadi kan PD sama dengan PS absen. Nah, kita pakai PD-nya saja. PD-nya tadi berapa? 14 min 0,5 Ki. Nah, maka untuk bisa mendapatkan P, maka 14 min 0,5 Ki. Tadi Ki-nya sudah dapat 6, maka kita masukkan. Jadi P sama dengan 14 min 0,5 dikali 6, maka P-nya 14 0,5 dikali 6 dapat hasilnya 3. Maka P absennya itu dapat 11. 11 dari mana? 14 dikurang 3 dapat hasilnya 11. Jadi Ki keseimbangannya itu 6 dan P keseimbangannya itu 11. Maka jawabannya, keseimbangan pasar setelah subsidi kita dapatkan 6,11 atau dengan jawaban B, jawaban yang benarnya. Berikut tadi penjelasan dari saya. Semoga dengan soal ini teman-teman semua bisa mengerti dan kita bisa memahami dengan materi keseimbangan pasar setelah subsidi. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata atau yang tidak mengenakan di hati teman-teman, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.